Halo teman-teman, kenalin namaku Sofi. Aku sekarang berumur 22 tahun dan dulu waktu aku masih kecil, aku tinggal seorang diri. Sejak kecil, aku sudah mengalami hal yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun. Apa kalian tahu apa itu? Ketika permasalahan kasusku hampir mencapai titik puncaknya, aku menghadapinya dengan sangat tegang. Aku menceritakan semua kejadian dari awal hingga aku sudah tidak tahan lagi ketika aku berusia 16 tahun. Ya, bisa kalian tebak, aku sedang berada di pengadilan waktu itu. Aku sedang melaporkan seseorang yang telah mengeksploitasi anak-anak kecil berusia sejak 10 tahun, termasuk aku sendiri yang menjadi korbannya. Kalau kalian ingin tahu, sejak kecil aku tinggal sendirian di rumah. Aku adalah anak dari keluarga broken home. Ayahku pergi dengan wanita lain, dan ibuku entah pergi kemana. Hanya ada pamanku yang kadang-kadang menengokku untuk memberi uang jajan. Aku selalu menghabiskan waktuku bersama teman-temanku di rumah. Kadang juga di rumah temanku yang lain. Suatu hari, ada seorang wanita sekitar usia 26 tahunan datang mendekatiku dan teman-temanku. Wanita itu mengaku kalau dia adalah tetangga baru yang baru saja pindah rumah dari kota lain. Wanita itu berkata, "Halo adik-adik, besok kakak ingin mengadakan pesta syukuran rumah baru. Apa kalian mau bantuin kakak bersihin rumah sekarang juga? Nanti ada uang jajan loh buat kalian." Karena aku dan teman-temanku saat itu masih kecil dan tidak tahu apa-apa, kami mengiyakannya. Aku dan teman-temanku datang ke rumah wanita itu. Tapi aku bingung karena rumah wanita itu sama sekali tidak kotor. Malahan, pandanganku tertuju pada suatu ruangan di mana ada banyak perlengkapan studio foto. Tempat apa sih ini sebenarnya? Aku heran. Wanita itu berkata padaku dan teman-temanku, "Kalian akan tante foto, tapi kalian harus berpose ya. Nanti akan tante kasih uang jajan lebih deh." Berhubung aku dan teman-temanku sudah terlanjur datang ke situ, kami pun langsung terpaksa melakukannya dan langsung pulang. Keesokan harinya, aku terbangun dari tidur karena mendengar seseorang mengetuk pintu. Ternyata wanita itu datang. Lalu aku berbicara dengan wanita itu. Dan dia memberitahuku kalau aku diterima jadi model foto. Saat itu, aku hanya bisa bertanya, maksudnya apa? Dan kenapa bisa model foto? Wanita itu tidak banyak bicara, dan dia langsung mengajakku ke rumahnya. Dia memintaku untuk menandatangani sebuah kertas. Tapi karena kertas itu bertuliskan dengan bahasa Inggris, aku tidak mengerti. Aku menurut saja dengannya. Setelah itu, aku melakukan berbagai pose foto di studio milik wanita itu. Aku tidak tahu jika keadaan setelah itu akan semakin memburuk, teman-teman. Aku terus-terusan diminta untuk berpose di depan kamera. Berbulan-bulan hingga bertahun-tahun aku melakukan hal ini. Aku diminta oleh wanita itu untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Bahkan, aku diminta berpose tanpa menggunakan baju dan sampai aku menyadari bahwa aku tengah dijadikan objek penjualan online. Wanita itu terus memarahiku jika aku tidak menurut perintahnya. Dia bisa mengancamku dengan bukti perjanjian kontrak itu. Aku tidak sadar jika dulu kertas itu adalah surat kontrak. Aku semakin menderita. Setiap hari adalah hari-hari buruk bagiku. Aku ingin kabur, tapi kemana aku harus kabur? Aku terus melakukan berbagai pemotretan dengan gaya yang seksi. Setelah aku melakukannya,
wanita itu akan menjualnya melalui online dan dia mendapatkan uang yang banyak. Aku depresi sekali. Di sekolah aku tidak bisa konsentrasi belajar. Bahkan aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana foto-fotoku itu akan tersebar. Pastinya akan sangat menghancurkan karir dan masa depanku. Aku stres. Di sekolah aku marah-marah pada siapapun yang mengajakku bicara. Dan tidak pernah sehari pun aku tidak menangis. Teman-temanku menghampiriku dan bertanya, "Ada apa, Sof?" Aku ingin cerita ke mereka, tapi apa kata mereka nanti? Tapi aku juga tidak bisa memendam hal ini sendirian kan? Meski menyimpan rasa malu akan harga diriku, tapi aku berusaha cerita ke mereka. Teman-temanku terkejut mendengar ceritaku. Aku takut jika mereka malah menjauhiku dan tidak mau berteman lagi denganku. Tapi nyatanya, mereka malah peduli denganku. Mereka datang ke rumahku dan menghiburku. Aku senang sekali rasanya ada orang-orang yang peduli denganku. Teman-temanku memintaku untuk melaporkan kejadian ini di pengadilan. Kebetulan, saat itu ada salah satu temanku berkata kalau dia kenal dengan seorang pengacara yang bisa membantuku. Aku tidak habis pikir, kenapa hidupku di usia yang masih sangat muda ini harus berhubungan dengan pengadilan. Tapi, aku harus melakukannya demi masa depanku. Aku melaporkan kejadian sejak awal hingga terakhir kali aku melakukannya. Aku menyerahkan beberapa bukti foto dan percakapan lewat ponsel. Kemudian hakim langsung menginterogasi si wanita itu. Perasaanku sangat tegang dan campur aduk sekali. Untungnya, ada pengacaraku yang selalu mendukungku. Dia selalu menenangkanku ketika aku akan marah-marah. Setelah dilakukan berbagai proses di pengadilan, akhirnya hakim menyatakan bahwa wanita itu bersalah. Dia telah menggunakan anak-anak sedari kecil untuk bahan objek penjualan online. Selain itu, aku juga melaporkan bahwa tindakan ini tidak hanya terjadi padaku, tapi juga anak-anak remaja lain. Aku berjuang mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Pada akhirnya, wanita itu dijatuhi hukuman penjara, dan dia hidup di sel tahanan. Aku tidak bahagia karena dia masuk penjara, tapi aku sangat bersyukur hakim memberiku keadilan. Setelah itu, aku pun memeluk pengacaraku dan mengucapkan banyak terima kasih karena dia sudah membelaku. Sebagai ucapan terima kasih, aku mengajak pengacaraku untuk datang ke rumah. Aku tidak mampu membayar dia, tapi aku akan menggunakan cara lain. Aku tengah ngobrol dengan asik bersama pengacaraku. Kemudian, wajah pengacaraku terlihat menunjuk ke arah kalung yang kukenakan. Dengan spontan, pengacara itu berkata, "Sofi, ini ibu nak, ini ibu." Sambil menunjuk ke kalungnya. "Ibu memberimu kalung ini ketika kamu masih kecil nak, sebelum ibu pergi dari rumah." Aku seakan tidak percaya, tapi aku langsung memeluknya dan aku terharu. Ibuku kembali ke rumah setelah belasan tahun pergi. Dan kini aku tinggal dengan ibuku. Rasanya senang sekali, meskipun ayahku tidak akan pernah kembali. Aku dan ibuku berencana mendatangi sebuah kantor IT yang menyediakan berbagai jasa. Aku ingin menghapus semua jejak digital yang berkaitan denganku, terutama foto-fotoku. Dan ya, akhirnya aku bisa hidup dengan lebih tenang tanpa khawatir. Baiklah, rasanya jahat sekali ya wanita itu menggunakan orang lain untuk bahan transaksi online. Bahkan sejak usia anak-anak. Sekarang kondisi rumah wanita itu sudah diisolasi.
dan terlihat studio fotonya sangat berantakan. Aku tahu, bukanlah hal yang mudah untuk melupakan masalah yang merenggut masa kecilku selama bertahun-tahun. Tapi aku mencoba move on dengan fokus ke sekolah. Perlahan, aku mulai bisa konsentrasi dan bergaul dengan teman-temanku yang lain. Aku pun bisa memulai karir dengan tenang. Oke teman-teman, begitulah ceritanya. Sangat miris sekali bukan? Anak-anak yang harusnya bermain malah dimanfaatkan untuk keperluan bisnis. Jadi, apa pendapatmu tentang ceritaku ini? Makasih ya udah mau dengerin ceritaku. Jangan lupa buat like dan subscribe ya.